Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 6 Desember, judul renungan kita, Yesus ketika itu di hadapan Herodes. Ayat hafalan, Lukas pasal 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes, bahwa dia berharap supaya Herodes yang mengumumkan keputusan pengadilan kepada Yesus. Alasan Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes adalah karena ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, sehingga ia ingin menghindari tanggung jawab untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Alasan lain adalah karena Yesus adalah warga penduduk dari bagian wilayah kekuasaan Herodes. Herodes ketika itu sedang di Yerusalem, sekalipun dia adalah penguasa wilayah Galilea dan Yudea. Sementara di Yerusalem, ia tinggal di istana Hasmonainan, sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Komentari, halaman 874. Herodes datang berkunjung ke Yerusalem karena alasan Paskah, tapi hanya untuk tujuan politik dalam formalitas agama. Dia tidak sesungguhnya penganut kepercayaan Yahudi. Mulanya dia takut bahwa Yesus mungkin adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan dari kematian. Sebab, sekitar 1 tahun telah berlalu sejak pembunuhannya terhadap Yohanes Pembaptis, dan hati nuraninya terus mengganggunya atas masalah ini. Herodes senang ketika Yesus dibawa menghadap dia. Untuk beberapa kali Herodes dengan sungguh-sungguh menginginkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Yesus. Kehadiran Yesus di hadapan Herodes membuat hatinya senang. Ketika Herodes akan mengadili Yesus, Herodes memerintahkan agar Yesus tidak dibelenggu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 729. Dia mengharapkan agar Yesus melakukan mujizat. Tampaknya ada motif lain yang mendorong Herodes dalam keinginannya untuk melakukan wawancara dengan Yesus. Dia telah dideskripsikan dan dilumpuhkan, dibawa ke istana dan berjanji untuk membebaskan Yesus sebagai hadiah karena menyembuhkan mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Komentari, halaman 874, dan di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 29. Tetapi dia tidak memiliki alasan yang cukup untuk membebaskan Yesus. Karena ketika Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 9. Ketika itu, imam-imam, kepala, dan tua-tua juga mengikuti Yesus untuk diadili di hadapan Herodes. Karena merekalah yang akan mengajukan tuduhan-tuduhan supaya Yesus dihukum mati. Sekalipun mereka tidak menemukan kesalahan pada Yesus, mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 11. Herodes berusaha mendapat keuntungan dari kesengsaraan Yesus. Dunia senang mendapatkan kebahagiaan sekalipun itu dari kesusahan orang lain. Pernahkah engkau berusaha mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain? Sebaliknya, Yesus mau memikul penderitaan demi keselamatan bagi kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mati menderita bagi kami untuk keselamatan kami.
Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu mengasihi dan menurut padamu. Dalam doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.